Selamat siang Bu Ika, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang kalimat efektif. Harapannya informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh-contoh kasus kalimat efektif. Kita lihat dulu contoh kasus pertama. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagian kalimat tidak efektif. Mayat-mayat di Kali Bekasi awalnya ditemukan oleh warga Jatiasi, Kota Bekasi, saat sedang mencari kucing di tepi sungai. Jadi, eh, kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif karena terdapat pengulangan kata, yaitu kata nama tempat ya, Bekasi dan Bekasi. Nah, selain itu, struktur kalimat juga kurang jelas ya apabila bagian subjeknya itu. Nah, kita akan mengubahnya menjadi kalimat efektif, yaitu contohnya, mayat para korban awalnya ditemukan oleh seorang warga Jatiasi, Kota Bekasi. Nah, mengapa bagian kalimat efektif ini menggunakan kata penghubung yang, bukan saat. Nah, dikarenakan struktur kalimatnya udah berubah. Nah, yaitu seorang warga yang sedang mencari kucing di tepi sungai. Jika menggunakan kata penghubung yang akan lebih cocok. Kita lihat lagi bagian kedua. Warga melihat ada 5 jenazah di sisi kiri dan kanan sungai dan langsung meminta bantuan untuk evakuasi. Jadi, pada kalimat tersebut juga terdapat pengulangan kata penghubung dan ya. Nah, supaya menjadi kalimat yang efektif, kita mengubah dan yang kedua ini menjadi kata kemudian, yaitu contohnya, warga melihat ada 5 jenazah. Menjadi ya. Warga melihat ada 5 jenazah di sisi kiri dan kanan sungai. Kemudian langsung meminta bantuan untuk evakuasi. Nah, jika menggantikan dan menjadi kata kemudian akan lebih memperjelas ya tindakan selanjutnya dari si warga tersebut. Oke, kita lihat lagi contoh kasus kedua. Nah, pada bagian kalimat tidak efektif ini, kita lihat Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif, dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan pihaknya langsung bertindak untuk mencari informasi. Nah, kita akan, pada kalimat ini akan menjadi kalimat efektif ya jika menggunakan kata mengonfirmasikan. Mengapa demikian? Karena si Munif Syarif ini dalam kalimat ini artinya si Munif Syarif ini yang memberikan suatu informasi kepada para pihak. Jika kita menggunakan kata dikonfirmasi, maka bisa diartikan sebagai Munif Syarif ini yang menerima suatu informasi dari para pihak. Gitu. Sedangkan kalimat ini yang ingin disampaikan itu si Munif Syarif ini yang memberikan suatu informasi, maka kita menggunakan kata mengonfirmasikan kejadian. Nah, selain itu, mengapa kata membenarkan itu dihilangkan? Karena, nah, kejadian itu sudah dikonfirmasikan, berarti sudah jelas dong eh, kejadiannya mengapa gitu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata membenarkan. Jika menambahkan kata membenarkan itu akan menjadi kata yang kelebihan gitu. Oke, kita lanjut lagi kepada contoh kasus ketiga. Nah, kita lihat dulu bagian tema tidak efektif. Peristiwanya baru tadi, kata Munif. Kita lihat dulu permasalahan yang pertama. Peristiwanya baru tadi. Nah, penyampaian kata yang dikatakan oleh si Pak Munif ini kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa penyampaian katanya itu kurang jelas gitu. Terus kita tidak mengetahui apa maksud dari Pak Munif ini, peristiwanya baru tadi kenapa gitu. Nah, kita akan merubahnya menjadi peristiwanya baru saja terjadi. Akan menjadi lebih jelas dan singkat penjelasannya. Kita juga mudah menangkap maksud dari Pak Munif ini apa. Selain itu,
terdapat juga kesalahan penggunaan kata ya. Seharusnya kata munif melalui, bukan melului. Oke, melalui sambungan ponselnya. Oke, kita lanjut di bagian kedua. Pihaknya kini telah mendalami kasusnya dengan memintai keterangan oknum guru dan semua pihak yang bisa dimintai keterangan. Mengapa pada bagian dengan memintai itu tidak diakhiri dengan imbuhan i? Karena kata yang mengakhiri imbuhan i adalah kejadian yang kita diminta untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan penyampaian kalimat ini pihaknya yang meminta suatu tindakan kepada para pihak gitu. Nah, kita lihat lagi di bagian akhir kalimat yang bisa dimintai keterangan. Nah, ini udah benar karena oknum guru yang dimintai atau diminta untuk melakukan sesuatu tindakan oleh para pihak. Begitu penjelasannya. Oke, kita akan lanjut ke contoh kasus keempat. Kita lihat bagian kalimat tidak efektif. Erwandi mengatakan peristiwa kekerasan yang dilakukan RIS kepada kedua putranya itu terjadi pada rentang waktu 2021 hingga 2022. Sorry, dan itu di apartemen di kawasan Tebet. Jadi di sini juga dapat pengulangan kata ya, pengulangan kata yang tidak perlu yaitu di. Kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang efektif dengan eh, contohnya pada rentang waktu 2022, 2021 hingga 2022 di apartemen kawasan Tebet gitu saja, lebih jelas dan mudah ditangkap penjelasannya gitu. Oke. Oke, kita akan lanjut ke contoh kasus kelima atau yang terakhir ya. Kita lihat dulu. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak bukti-bukti otentik di kantor Gubernur Jambi. Kita lihat dulu bagian permasalahan pertama. Banyak bukti-bukti. Nah, di sini bukti-bukti ini, pengulangan kata ini sudah termasuk banyak bukti ya. Jadi, di depannya udah disertai kata banyak. Jadi, kata bukti-bukti ini tidak usah diulangi lagi. Nah, menjadi banyak bukti saja. Kita lihat permasalahan yang kedua, yaitu, nah, kita bisa melihat bahwa kalimat ini merupakan konteks penyelidikan korupsi ya. Jadi, kita menggunakan kata menelitinya itu tidak cocok, karena kata meneliti itu biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah. Sedangkan dalam konteks penyelidikan korupsi akan lebih cocok menggunakan kata memeriksa. Oke. Jadi, oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui presentasi yang telah saya sampaikan ini dapat memperluas wawasan terkait materi kalimat efektif ya. Selain itu, apabila dapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon minta maaf. Sekian, terima kasih.